Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita semua dapat bergabung di Zoom meeting ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan yang saya banggakan dan saya sayangi Ibu dan Bapak yang telah hadir di Zoom meeting ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri sebagai moderator, Pak Irfan sebagai pemateri, Ibu Fitri sebagai pemateri, Ibu Indah Alam sebagai pemateri. Adapun hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perencanaan dalam Pengembangan Usaha. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Irfan untuk memaparkan materinya. Bagaimana Pak Irfan? Ya, bismillah. Sudah dengar suara kami? Sudah. Sudah, Pak. Maaf, tadi tiba-tiba kondisi jaringan kami tiba-tiba tidak bagus langsung keluar. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan usaha. Dari 4 orang, yaitu saya sendiri Irfan, dan pokok pembahasannya itu yang pertama ada perencanaan usaha. Bisa di next, Bu. Perencanaan usaha dan pengembangan usaha. Ya. Ini inti dari pokok pembahasan kita pada hari ini. Nah, Mungkin ada kendala jaringan dari Pak Irfan. Bagaimana dengan pemateri yang lain, Ibu Fitri, untuk menggantikan Pak Irfan? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Yaitu perencanaan usaha merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian, tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Menurut Dan Stanford dan John Burgess, tahun 1993, Alexander tahun 2021, perencanaan dalam wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Selanjutnya ada rencana aksi. Sebuah rencana usaha akan membantu untuk memilah-milah proses dimaksud menjadi bagian-bagian kecil yang lebih jelas. Dengan demikian, sebuah masalah bisnis yang besar dapat dilihat sebagai sebuah urutan masalah-masalah kecil. Selanjutnya ada peta jalan, membantu untuk tetap fokus dalam arah yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang.
Juga perencanaan usaha akan membantu pihak lain untuk memahami visi usaha yang akan dijalankan, termasuk supplier, pekerja, mitra bisnis, teman, dan keluarga. Selanjutnya ada alat penjualan. Sebuah perencanaan usaha merupakan sebuah alat bantu penjualan atau sales tool, sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa digunakan untuk meyakinkan investor untuk menempatkan investasinya di usaha tersebut. Selanjutnya ada komponen perencanaan usaha. Yang pertama ada identifikasi visi dan misi, kedua ada gambaran umum bisnis, ketiga target pasar, keempat rincian produk, kelima rencana pemasaran, yang keenam biaya operasional, yang ketujuh perhitungan break even point, dan yang kedelapan ada probabilitas, dan yang kesembilan ada analisis persaingan dan strategi. Selanjutnya ada identifikasi visi dan misi. Komponen perencanaan bisnis yang pertama yaitu visi misi dan identifikasi perusahaan. Apa saja identitas perusahaan yang perlu Anda masukkan? Anda perlu memasukkan identitas seperti nomor akta pendirian, izin, nama sebagainya. Mencantumkan identitas perusahaan yang penting Anda lakukan agar pembawa dan investor mengetahui kalau bisnis Anda dilindungi hukum. Selanjutnya ada gambaran umum bisnis. Selain komponen identitas, visi, dan misi perusahaan, Anda juga perlu memasukkan komponen selanjutnya, yakni gambaran umum bisnis. Gambaran umum bisnis meliputi jenis produk, bidang industri, orientasi, dan value bisnis Anda. Hal ini bertujuan agar pembaca bisa mengetahui profil bisnis Anda. Komponen target pasar penting untuk membuat pembaca paham bahwa bisnis Anda memiliki sasaran yang tepat. Selain itu, memasukkan target pasar juga berfungsi untuk membantu dalam meyakinkan investor terkait potensi dari market share bisnis Anda. Selanjutnya ada rincian produk. Komponen dalam bisnis plan yang berikutnya yaitu rincian produk. Anda wajib memasukkan komponen rincian produk karena serius dalam menjalankan usaha tersebut. Baik itu produk berupa jasa atau fisik, rincian produk yang Anda perlu masukkan dalam rencana usaha, yakni seperti nama produk, komposisi, harga, dan deskripsi produk. Selanjutnya Ibu Indah Alam. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentase dari Saudari Fitri. Oke, selanjutnya ada rencana pemasaran atau yang biasa disebut dengan marketing plan. Komponen rencana pemasaran juga sangat penting dimasukkan dalam perencanaan bisnis karena Anda harus bisa memasarkan produk perusahaan untuk mendapatkan omset. Next. Adapun biaya operasional. Oke. Adapun biaya operasional adalah komponen perencanaan bisnis selanjutnya yang Anda wajib cantumkan.
Jika ternyata modal yang Anda butuhkan sangat tinggi, maka Anda bisa mencari investor yang untuk dapat memenuhi biaya operasional tersebut. Oke, next. Perhitungan break-even point. Break-even point merupakan suatu posisi saat total modal atau biaya yang keluar sama dengan jumlah penghasilan yang Anda dapatkan. Oke, sederhananya, break-even point ini merupakan istilah balik modal. Jika Anda sudah memiliki estimasi kapan break-even point terjadi, maka Anda dapat mengetahui kapan usaha tersebut dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Break-even point juga bisa berperan sebagai dasar pertimbangan untuk investor yang akan mendanai usaha Anda. Next. Profitabilitas. Seperti yang Anda ketahui, tujuan pokok dari menjalankan suatu usaha itu adalah agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan menyusun rencana usaha, maka Anda bisa menghitung perkiraan profitabilitas perusahaan. Next. Analisa persaingan dan strategi. Komponen perencanaan usaha yang terakhir yaitu analisa untuk persaingan dan strategi. Walaupun begitu, hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam proses bisnis. Melakukan analisis pesaing penting untuk dilakukan karena bermanfaat untuk menyusun rencana strategi untuk memenangkan kompetisi dalam kompetitor bisnis. Oke, next. Pengembangan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, atau pembuatan. Sedangkan menurut Muhammad pada tahun 2019, pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan dalam usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Jadi kesimpulannya, pengembangan usaha adalah segala sesuatu yang dilaksanakan atau suatu usaha yang sekarang maupun yang akan mendatang memberi informasi, pengarahan, pengaturan, dan pedoman dalam pengembangan usaha. Next. Adapun unsur-unsur pengembangan usaha terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal meliputi keuangan, pendidikan formal, jiwa kepemimpinan pengalaman atau lama berusaha, motivasi dan keterampilan. B, modal sendiri, modal pinjaman, tingkat keuntungan dan akumulasi modal, serta membedakan pengeluaran teknik produksi dan operasi atau peralatan, teknologi dan pasar, datan saing, kegiatan promosi serta saluran distribusi dan wilayah pemasaran. Adapun yang ada di bagian internal adalah kebijakan pemerintah meliputi akses permodalan PD terkait, peraturan dan regulasi yang pro bisnis, penyiapan lokasi usaha dan penyediaan informasi. B, aspek sosial, budaya dan ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, tersedianya serta pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah aspek peranan lembaga terkait meliputi bantuan permodalan dari lembaga terkait, bimbingan teknis atau pelatihan, pendampingan, monitoring, serta evaluasi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil paparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Masih ada yang komponen. Kan tadi ngambil materiku siapa?
Fitri. Fitri, kan tadi sempat jelek jaringannya. Ya, bisa didengar suara kami? Bisa. Ya, untuk yang selanjutnya itu ada komponen perencanaan usaha. Komponen perencanaan usaha yang terdiri dari 9 pokok. Yang pertama itu kita mesti tingkatkan promosi. Yang kedua, kenali kompetitor atau pesaing, memperluas jaringan, tingkatkan sumber daya, baru layani konsumen dengan ramah, lakukan inovasi produk, meminimalisasi biaya operasional, investasi, dan atur keuangan dengan baik. Nah, bisa di next, Bu. Ya, tingkatkan promosi di sini maksudnya kita bisa memanfaatkan media ataupun alat bantu yang bisa memasangkan ataupun menyebarkan informasi usaha kita seluas-luasnya. Bisa melalui brosur, bisa melalui dan lain sebagainya. Kenali kompetitor di sini agar bisnis Anda bisa mengeluarkan sesuatu yang berbeda, maka melakukan hal yang unik kepada promosi serta produk atau jasa yang ditawarkan. Kita bisa mendatangkan hasil yang lebih baik dari ini. Selanjutnya, Bu. Memperluas jaringan di sini bisa digunakan dengan memperluas pemasaran. Anda bisa membuka channel pemasaran kah, atau mendirikan cabang baru, atau juga bisa mempunyai toko offline ataupun toko online. Tingkatkan sumber daya manusia itu, semakin baik sumber daya yang digunakan, maka tentunya semakin berkualitas pula produknya akan dihasilkan. Dari sini langkah pertama yang ditempuh adalah memilih tim dan karyawan yang tentunya sudah ahli di bidangnya. Lihat bagaimana tim dan karyawan Anda ketika bekerja sama atau ketika berhadapan dengan konsumen. Selanjutnya, layani konsumen dengan ramah. Maksudnya, kita berikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen kita. Berpenampilannya menarik, bertutur kata yang baik, sehingga konsumen itu semacam tidak bosan ataupun tidak kapok lah ketika datang ke tempatnya kita. Apalagi kalau kita bermuka jutek, tentu ini juga salah satu pemodal dari sikap ramahnya kita. Yang kedua itu inovasi. Selanjutnya ini inovasi produk, yang mana dari produk ini perlu dilakukan inovasi ketika dia sudah lama ataupun dia perlu ditingkatkan. Karena apabila konsumen sudah bosan, tentunya harus ada penambahan ataupun harus kita melakukan hal-hal baru terhadap usaha yang kita kerjakan. Selanjutnya, meminimalisasi biaya operasional. Anda harus benar-benar mengawasi berapa modal dan biaya operasional yang dikeluarkan, serta pendapatan yang dihasilkan. Ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang dipenuhi oleh bisnis selaras dengan apa saja yang harus didapatkan untuk menciptakan pertumbuhan ataupun mendapatkan keuntungan. Investasi saham ini biasanya kita lakukan apabila kita ingin mengembangkan usaha kita. Tentunya dalam memilih investasi, pastikan juga mengecek apakah investasi tersebut sudah benar ataupun lengkap informasinya. Jangan sampai niat untuk meraup keuntungan malah berujung pada kerugian. Yang terakhir, atur keuangan dengan baik. Hal ini dilakukan agar pengeluaran dan penghasilan dari usaha Anda bisa berjalan dengan seimbang ataupun selaras lah. Pengaturan keuangan memang sedikit rumit, karena itu perlu adanya pelatihan ataupun kesehariannya. Dan selanjutnya itu aspek pengembangan usaha mencakup aspek penjualan, di mana kita perlu memperhatikan penjualan barang tersebut, mayoritasnya umur, asal, dan juga kecenderungan konsumen dan proses penjualannya. Yang selanjutnya itu aspek manajemen, memperhatikan proses manajerial dari bisnis, dimulai dari pembuatan produk, perencanaan, pemasaran, hingga proses distribusi. Yang terakhir itu ada aspek strategi, mencakup bagaimana cara pengembangan bisnis dengan meningkatkan kualitas produk, membuat produk baru, atau kerjasama dengan pihak lain. Ya, itu.
kami Baik, kembali. baiklah itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab seperti biasa, sesi 1 3 pertanyaan, sesi 2 3 pertanyaan. Langsung saja saya persilakan Bapak dan Ibu untuk bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Ya, saya persilakan Pak Erwin Badateng. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu. Ya, tadi saya sudah melihat slide-nya tentang komponen-komponen perencanaan yang diperlukan untuk pertanyaan saya pertama, analisis SWOT ya, strength, weak, apakah itu kira-kira Ibu paling paham strength, weakness, opportunities, dan apa satu itu saya lupa ya, analisis SWOT. Nah, kalau kita bagi ke dalam analisis SWOT 4 bagian itu, mana yang masuk strength-nya, mana yang masuk weakness-nya, mana yang masuk threat, dan apa satu itu saya lihat dulu nih. Apa namanya itu terakhir, ancaman ya, peluang dan ancaman. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, entah saya lalai tadi melihat PPT-nya, tapi pertanyaan saya, apa yang sebenarnya menjadi indikator ketika kita harus mengembangkan usaha? Karena saya melihat juga referensi di sini, pengembangan usaha itu ada dua, ada yang bersifat horizontal dan vertikal. Nah, pertanyaan saya seperti itu, apa pertama indikatornya, dan menurut kelompok Ibu, pengembangannya itu sebaiknya vertikal atau horizontal ya? Kalau vertikal itu saya lihat di sini referensinya menguatkan inti usaha, sedangkan horizontal itu apa namanya ini, mengembangkan namun masih berkaitan dengan usaha yang dilakukan. Mohon maaf Kita ke Pak pertanyaan Erwin. saya. Mohon maaf Pak Erwin, untuk pertanyaan yang pertama bisa diulang? Ya, halo. Ya. Terputus tadi ya? Iya Pak, kurang jelas. Sampai di mana tadi yang terdengar? Yang jika dibagi 4, sampai situ yang saya dengar jelas Pak. Oh iya, ya. Kalau dibagi tadi ke dalam 4 analisis SWOT itu, masing-masing aspek perencanaan itu yang mana masuk strength, kekuatan, yang mana masuk kelemahan, yang mana masuk peluang, dan yang mana masuk ancaman. Itu saya satu dulu, nanti bertanya lagi kalau masih ada kesempatan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Ibu Nureski Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi pemateri memaparkan tentang perencanaan dalam wirausaha. Pertanyaan saya, seberapa penting perencanaan dalam membuat usaha? Kemudian
hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan usaha? Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul Reski Aulia. Selanjutnya Pak Amiruddin. Ya, terima kasih Bu Moderator. Mungkin bisa kasih saran moderator kalau bisa ditampilkan slide pertanyaan dari teman-teman sambil supaya bisa lebih nyambung. Oke, langsung saja ya. Maksud saya dalam bentuk Word, Bu, untuk pertanyaannya teman-teman. Oh, pertanyaannya. Ayo, Pak. Ya. Oke. Pertanyaan saya di slide tadi yang identifikasi visi dan misi itu ada di sebagai wirausahawan itu perlu melengkapi identitas seperti akta pendirian, izin-izin usaha, dan sebagainya. Terkait dengan itu pertanyaan saya, mohon maaf, di realitanya masih banyak wirausahawan yang tidak melengkapi administrasi perusahaan seperti ini. Alasannya adalah terkait dengan pajak yang semakin meningkat. Ada wirausahawan yang sering kita temui itu berpendapat bahwa apabila kami melengkapi data-data, izin-izin, akta pendirian, dan lain-lain itu otomatis kami kena pajak, dan pajak kan semakin kita ketahui pajak itu semakin meningkat, belum lagi pajak negara yang semakin meningkat dan pajak daerah juga. Jadi ada dua pajak, retribusi daerah biasa ada itu untuk usaha-usahawan. Sekaitan dengan itu pertanyaan saya, bagaimana pendapat atau tanggapan dari teman-teman kelompok ini untuk terkait masalah seperti ini? Ya, terima kasih. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Coba dibaca pertanyaannya, Pak. Apakah sudah benar? Tidak tampil ke Bu, anu tak Tidak PPT tampil. PPT yang saya yang tampil ini. Tidak tahu kalau teman yang lain. Oh, tunggu, Pak. Pasti sama gitu, Pak. Tidak mungkin beda. Tuh. Apa sudah bisa? Sudah bisa dilihat, Pak? Iya, sudah muncul. Nggak muncul, masih nggak muncul. Muncul, Bu. Maksud saya dari pertanyaan saya, banyak wirausahawan sekarang itu tidak mau tidak mau mengurus administrasi terkait dengan usahanya, karena yang jadi masalahnya takutnya kena pajak dan lain-lain, itu ditakutkan. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait masalah seperti ini? Ya. Oke. Selanjutnya, saya persilakan teman-teman kelompok 3, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman? Ya, bismillah. Bisa dengar suara kami, Bu Moderator? Ya, bisa, Pak. Saya persilakan. Kita kembali ke pertanyaan pertama dulu, terkait dengan pertanyaannya Pak Erwin tadi tentang analisis SWOT komponen perencanaan usaha, ya Pak? Ya, Pak. Ya, seperti yang kita tahu, analisis SWOT itu yang pertama strike
kekuatan, berarti dari beberapa komponen tadi yang bisa menjadi kekuatan itu yang pertama identifikasi visi dan misi kita. Visinya itu karena bisa menjadi kekuatan karena itu tujuannya kita. Tujuan kita menciptakan usaha, tentunya itu salah satu menjadi kekuatan kita untuk menciptakan suatu usaha agar bisa berkembang dan sesuai dengan cita-citanya kita. Salah satu tujuan kita kan untuk mendapatkan harapan juga toh. Harapannya kita agar usaha kita berjalan tentunya visi misinya juga harus bagus. Baru yang kedua itu untuk kekuatannya itu profitabilitas, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Karena dengan profitabilitas ini setiap orang kan hidup, apalagi untuk usaha kan tentunya tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin seorang melakukan wirausaha untuk rugi. Nah, tentunya ada yang lain-lain lah kalau dia menciptakan suatu usaha untuk membuat dirinya rugi sendiri. Yang kedua itu tentang apakah yang pasti kelemahannya. Kelemahannya itu bisa jadi dia rincian produknya. Maksudnya karena rincian produknya itu misalnya dia hanya terbatas penggunaannya pada orang dewasa ataupun dia hanya terbatas pada penggunaan anak-anak. Misalnya baju kah, jadi dia target pasarnya itu pasti kurang besar ke, walaupun banyak anak-anak tapi kan tidak mencakup ke secara keseluruhan karena rincian produknya dia hanya dipatok hanya pada anak-anak saja, bukan untuk orang dewasa. Sedangkan untuk peluangnya itu dari rencana pemasarannya. Bagaimana rencana pemasarannya itu kita lihat bagaimana dia mengiklankan ataupun bagaimana dia meng-share atau membagikan produk yang dia miliki kepada orang-orang di sekitarnya, bisa berupa brosur, bisa berupa leaflet, bisa berupa media online, memanfaatkan sekarang ataupun media-media lain ataupun media perantara yang bisa membuat produknya itu terkenal ataupun ditahu oleh banyak orang. Karena kan tujuan kita berusaha tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Dan semakin banyak orang yang tahu, semakin besar juga peluang usahanya kita untuk lebih laku ataupun lebih banyak diminati oleh masyarakat. Ancamannya itu apabila biaya operasionalnya ataupun keuntungannya itu tidak selaras dengan apa yang kita harapkan, dalam artian kita bisa rugi. Misalnya pembuatan kerajinannya atau makanannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga lambat balik modal ataupun bisa menyebabkan rugi. Ataupun yang itu kelemahannya juga analisis persaingan dan strateginya salah. Maksudnya strateginya yang dia gunakan itu salah dalam proses pemasarannya kah atau dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari kami, Ibu Moderator. Bagaimana dengan Pak Erwin Badateng? Iya, Pak. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Cuma ini saya lihat di PPT-nya nih Pak, kayak double ini, entah saya salah lihat yang di slide ke-19 ini Pak dengan slide ke-6 ini 2 kali dijabarkan ini komponen perencanaan usaha ini. Oh iya Pak, nanti Mungkin perbaiki. yang satu komponen pengembangan mungkin Pak, atau saya keliru. Oh iya Pak, bisa jadi. Oke Pak, iya, saya kira cukup, sudah masuk kayaknya nih bagan-bagan shot yang disampaikan tadi. Ya, oke Pak, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nurreski Aulia. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari
Ibu Nur Rascaulia yang pertanyaannya itu, mengapa dalam usaha kita harus mengisi perencanaan? Dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membangun perencanaan usaha? Jadi, selain modal, pastikan perencanaan kita dalam membuat usaha itu sudah matang. Mengapa kita harus membuat suatu perencanaan dengan matang? Hal ini disebabkan karena sebuah bisnis tidak akan selalu berjalan lancar. Berbagai macam kendala bisa menjadi rintangan yang harus ditaklukkan. Nah, dengan adanya perencanaan yang matang, risiko kerugian dapat minimalkan dan lebih mudah menemukan solusi atas setiap permasalahan. Selain itu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan, yang pertama itu menyusun sumber dana. Jadi kita harus memperhatikan diperhatikan dalam bisnis plan adalah sumber dana. Sumber dana sangat penting supaya bisnis kita berjalan dengan lancar. Kita harus menyiapkan sumber dana yang baik, seperti itu. Terus yang kedua yang harus kita persiapkan yaitu menyusun rencana yang realistis. Banyak sekali yang berharap memiliki bisnis yang berjalan dengan lancar dan sukses, tetapi biasa tidak berjalan dengan harapan. Jadi alangkah baiknya kalau kita sebagai pebisnis membuat rencana yang realistis. Dan karena dengan membuat rencana yang realistis, kita bisa menjalankan bisnis sesuai dengan rencana tersebut. Jangan sampai kita terlalu berambisi ketika akan merintis sebuah bisnis. Hal ini akan membuat kita tidak fokus dengan langkah-langkah bisnis yang tepat. Selanjutnya yaitu menyusun target pasar. Nah, menyusun target pasar ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun bisnis plan. Dengan menyusun target pasar, kita bisa membuat bisnis yang dengan menyusun target pasar, kita bisa mengetahui mengenai selera dari target pasar. Jadi kita tidak menyusun target pasar dan membuat bisnis ikut-ikutan hanya karena sedang trending itu akan sangat membahayakan untuk kelangsungan bisnis kita. Jadi sebelum memulai bisnis sangat penting untuk kita menyusun target pasar yang ingin kita tuju dalam rencana bisnis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, itulah tadi jawaban dari Ibu Fitri Indasari. Bagaimana dengan Ibu Nur Rascaulia? Kami tambahkan sedikit, Bu Moderator. Ya, silakan, Pak. Ya, tadi disampaikan oleh teman kami tentang pentingnya perencanaan usaha. Perencanaan usaha ini tentunya bisa menjadi juga alat penjualan. Alat penjualan dalam artian ketika kita kekurangan usaha dan perencanaan usaha kita bagus dan bisa diterima oleh masyarakat ataupun investor yang ada di sekitaran kita, tentunya dia bisa menjadi salah satu penyumbang modal untuk usahanya kita. Kita bisa aja kerjasama. Yang penting perencanaan yang kita, proposal yang kita buat itu sesuai dengan bagaimana pembagiannya, bagaimana sistem keuntungannya. Dari sinilah perencanaan usaha itu berperan juga dalam menyukseskan ataupun memfasilitasi agar dana yang kita keluarkan itu bisa dibantu oleh investor-investor lain. Dan dengan perencanaan usaha ini paling tidak adalah memungkinkan kita peluang gagal itu lebih sedikit. Karena apatah lagi sudah dilakukan survei target pasar ataupun bagaimana uji produknya juga, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan sehingga perencanaan ini yang kita anggap matang apabila kita implementasikan di masyarakat bisa menerimanya. Ya, itu saja dari kami kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi tambahan dari Pak Irfan. Bagaimana dengan Ibu Nurul Rascaulia? Apakah sudah memahami dari jawaban tersebut atau ada yang ingin disanggah? Saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Saya rasa jawabannya sudah sangat jelas untuk saya. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bagaimana Bapak dan Ibu? Kelompok 3. Ya, coba kami konfirmasi Pak. Yang intinya itu bagaimana tanggapan terkait dengan izin usaha, karena kan tidak Kurang jelas Pak. Bisa Coba. Ibu Rina Ibu Asriani. Dimutkan dulu Pak Arfa. Dimutkan dulu. Pos. Mikrofon tak. Arfa, pos. Pas tanggal 27 itu. Waduh. Parfa, monitor dulu Parfa. Ya. Ya, lanjut. Ya, yang intinya itu tentang izin usaha Pak, bagaimana tanggapannya, karena banyak sekarang kayak wirausaha itu tidak ada izin usahanya lah. Iya, betul sekali Pak. Ya, banyak sekali usaha-usaha yang wirausaha yang tidak ada izin-izin usahanya. Nah, mereka mau mengurus izin usaha itu kalau ada bantuan dan lain-lain. Nah, sedangkan yang diminta tadi kan untuk kekuatan hukumnya wirausaha itu harus memiliki izin-izin dan lain-lain. Bagaimana tanggapan teman-teman? Ya, Bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami mencoba menjawab sedikit terkait dengan izin usaha. Ya, seperti yang kita ketahui, memang kalau izin usaha itu pasti ada beberapa prosedur ataupun tahapan-tahapan yang mesti dikerjakan ataupun dilakukan oleh setiap wirausaha. Apatah lagi yang dia sifatnya besar, misalnya dia menciptakan ataupun dia membuat perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan kah ataupun kendaraan kah, pasti dia memerlukan izin usaha dari pemerintah ataupun daerah-daerah sekitarnya. Jadi tentunya, tapi perlu kita garis bawahi, tidak semua usaha itu pasti memerlukan izin. Maksudnya, misalnya, ketika kita membuka toko di rumahnya kita, apakah kita mesti melakukan izin usaha ataupun melakukan apatah lagi tanah itu sudah milik kita? Tentunya ketika kita ingin membuka usaha di rumahnya kita, kita semacam tidak perlu kayaknya, kalau menurut kami ya, kalau pemahamannya kami ya, sependek sepengetahuan kami, kalau kita menciptakan misalnya membuat usaha rumahan lah di tanah milik kita sendiri, otomatis itu semacam tidak perlu ada izin usaha. Yang biasanya memerlukan izin usaha secara ketat itu biasanya perusahaan-perusahaan besar yang memerlukan hak paten, misalnya di salah satu daerah di Mamuju Utara itu membuat pabrik kelapa sawit. Tentunya izin usahanya ini harus bekerja sama dengan pemerintah setempat, warga setempat, karena dampaknya ini sangat besar. Misalnya karena perusahaan tersebut mengelola sawit, otomatis dia harus bekerja sama dengan masyarakat. Izinnya tentunya pertama harus dari pemerintah dulu, karena ada sangkut pautnya dengan tanah. Karena yang pertama, tentunya ketika dia menciptakan perusahaan itu pasti ada limbahnya. Bagaimana perusahaan tersebut meyakinkan bahwa limbah dari perusahaan tersebut tidak mencemari ataupun tidak mengganggu dari masyarakat di sekitarnya. Dan
selanjutnya itu, jadi tetap izin usaha itu sebenarnya sangat penting. Namun tidak semua usaha itu memerlukan izin usaha dari pemerintah. Mungkin itu saja dari kami. Kalau ada tambahan dari teman-teman, kami persilahkan. Kami kembalikan ke moderator, Pak. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Pak Irfan? Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Pak Irfan. Jadi pertanyaan tadi dari Pak apa tadi? Amir. Ya, jadi sebelum kita melihat realita bahwa banyak masyarakat yang membangun usaha tetapi tidak memiliki izin usaha. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu pasti seseorang tersebut pasti memiliki alasan mengapa tidak mengadakan izin usaha. Nah, kebanyakan masyarakat tidak memiliki izin usaha karena mereka tidak tahu atau tidak mau tahu tentang aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Kita harus memahamkan kepada masyarakat bahwa ketika kita melakukan sesuatu pasti ada sanksinya. Nah, sama dengan ini, ketika kita membangun sebuah usaha atau perusahaan lantas kita tidak memiliki izin usaha, maka kita harus memahamkan kepada masyarakat bahwa yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar, sanksi yang didapatkan ketika kita tidak memiliki izin usaha, yaitu kita akan dipenjara, minimal itu 8 bulan atau maksimal itu 6 tahun di penjara. Jadi kita harus memahamkan kepada masyarakat agar masyarakat itu sadar tentang izin usaha. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Bagaimana dengan Pak Amiruddin? Iya, kalau saya kaitkan dengan dua jawaban dari kelompok 3 ya, saya rasa agak bertentangan karena yang satu mengatakan bahwa tidak semua usaha itu memiliki, tidak semua usaha itu harus memiliki izin usaha. Nah, yang lebih ke pertanyaan saya mungkin lebih tepatnya itu, kenapa wirausahawan itu harus kita dorong untuk mengurus izin usaha, ya seperti yang disampaikan Ibu tadi, ya seperti berkaitan dengan hukum. Maksudnya di sini, apabila usaha, meskipun usaha kita itu kecil, tapi namanya usaha itu pasti beresiko. Apabila besok-besok ada risiko pencurian misalnya, lantas kita melaporkan ke pihak yang berwajib atau pemerintah setempat, sedangkan kita tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwajib, maka untuk mengurus masalah risiko tersebut itu agak susah. Iya. Ya, itu saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya buka sesi 2. Jika ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya, Bu. Iya, Pak, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi materi tentang perencanaan usaha ada tadi mungkin pertanyaan teman bahwa saya pikir ini materinya apa ya, sama mungkin di kelompok kami bahwa secara teori memang begitu, tapi kan pada tahap aplikasi kan banyak realitas-realitas itu sepertinya tidak mengikuti metode seperti ini. Misalnya untuk membuat usaha harus menyiapkan akta pendirian, izin usaha, dan lain-lain sebagainya. Kan banyak seperti itu
sepertinya yang kita lihat secara kasat mata sederhana kan tidak seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman yang bisnis online? Apakah mereka menyiapkan itu atau tidak? Nah, ya kan. Terus yang kedua adalah kalau masuk kategori perencanaan, sebenarnya pendapat Bapak yang kemarin salah satu cara memulai usaha itu warisan dari orang tua, sebenarnya saya sih agak apa ya? Karena kan kalau misalnya memulai usaha baru itu sepengetahuan saya ya memang harus pure orang itu yang memulai. Nah, kalau misalnya warisan dari orang tuanya kan paling tidak selama dia remaja atau anak-anak atau dewasa sampai misalnya bapaknya masih ada kan mereka masih terlibat. Jadi sebenarnya bukan pure mereka punya usaha baru. Nah, apakah tidak termasuk kategori perencanaan itu bagi orang-orang yang mempunyai usaha dari orang tuanya? Apakah itu tidak termasuk kategori perencanaan usaha? Yang mempunyai usaha tapi karena diwariskan. Nah, yang berikut adalah kalau tadi disampaikan saya mungkin agak tangkap sedikit tentang analisis SWOT. Saya pikir dalam aktivitas apapun memang penting analisis SWOT. Tapi yang disampaikan tadi mungkin hanya ancaman itu hanya sekedar diproduk saja. Nah, apakah kompetitor tidak merupakan ancaman? Apakah kemudian lokasi tempat kita buat usaha itu tidak merupakan ancaman? Nah, itu saya pikir mungkin teman-teman di kelompok ini, karena yang saya tangkap cuman itu saja tadi, bahwa ancaman itu hanyalah lebih ke ini, produk kita yang tidak sesuai, ataukah produk kita hanya terbatas kalau dicontohkan tadi untuk orang dewasa. Padahal konsumen kan mestinya sampai mencakup ke anak-anak dan lain sebagainya. Ya, terima kasih, Bu. Bisa dilihat pertanyaannya, Pak, apakah sudah benar? Wah, cocok sekali, Min. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Ibu Nadila Swajer. Ya, Ibu Nadila Swajer, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pertanyaan saya, menurut kelompok penyaji, jika ingin membangun sebuah usaha apa yang harus dijalankan sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sampai pada tujuan yang ingin dicapai? Bagaimana? Pertanyaan dari Ibu Nadila Swajer, apakah sudah jelas? Ya. Saya tidak jelas kalau saya ini pertanyaannya Ibu Nadila ini. Apa yang ditanya nih? Jika ingin membangun sebuah usaha apa yang harus Anda jalankan sebagai usaha sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar? Jenis usahanya Bu yang ditanya nih. Usaha apa ya? Oh, maksudnya mungkin itu kita mau bikin usaha maksudnya usaha dalam perencanaan itu apa-apa langkah perencanaan untuk agar usaha itu bisa berjalan, mungkin begitu maksudnya Bapak. Atau begini, bagaimana kelompok pemateri sudah paham pertanyaannya atau tidak? Ini langkah-langkahnya Bu ya, jika membangun usaha dalam langkah-langkahnya ya? Tidak paham. Maksudnya itu Ibu, ketika kita ingin membangun usaha, jadi jenis usahanya misalnya usaha rumah makan,
Jadi apa yang harus dipersiapkan untuk membangun usaha rumah makan sehingga sukses? Begitu Ibu? Atau Iya, iya. salah? Atau mungkin jika ingin membangun sebuah bisnis, usaha apa yang akan dijalankan itu ke apa masuknya? Jika ingin membangun sebuah usaha apa? Kayaknya Seperti ini ya Ibu Nadila. Iya, iya. Cocok Mi? Iya. Terima kasih. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi, apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Saya persilakan Pak Andi Taufik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, saya melihat slide-nya di sini di halaman 19. Itu langkah pengembangan usaha. Itu yang pada poin layani konsumen dengan ramah. Mungkin bisa dijelaskan pada persoalan itu. Karena untuk melayani, memberikan pelayanan dengan ramah ataupun service excellent itu bukan saja bagian dari dalam yang pemahaman saya. Kalau service excellent itu bukan bagian dari pengembangan usaha saja, mempertahankan usaha juga bisa dilakukan dengan menggunakan service excellent. Jadi mungkin bisa diperjelas pada persoalan itu pada poin 5 halaman 19 slide 19 ada, bisa dilihat pada slide 19 yang poin 5 layani konsumen dengan ramah, kan itu adalah service excellent. Mungkin bisa dijelaskan mengapa teman-teman dari kelompok 3 ini mengatakan bahwa service excellent ini masuk pada langkah-langkah pengembangan usaha. Padahal kan itu service excellent masuk juga pada bagian mempertahankan usaha. Terima kasih. Ya, baik. Untuk kelompok 3, apakah sudah ada yang ingin dijawab pertanyaan dari teman-teman? Saya persilahkan. coba tadi pertanyaannya, apakah warisan termasuk dengan kategori perencanaan usaha? Ya, pertanyaan tadi dari Pak Fadi, apakah warisan termasuk dengan kategori perencanaan usaha? Menurut kelompok kami, kalau kita analisis ya, berdasarkan dari sesuatu yang sudah disebutkan tadi melalui komponen-komponen perencanaan usaha terkait dengan identifikasi visi dan misi, gambaran umum, target pasar, rincian produk, rencana pemasaran, biaya operasional, perhitungan untung rugi, profitabilitas, dan analisis persaingan dan strategi. Kalau menurut kami itu sudah masuk dalam
kategori perencanaan usaha. Karena seperti yang kita tahu, pastinya dalam menjalankan juga usaha yang sudah diwariskan, pasti sudah ada target pasarnya, ada produk-produknya, ada biaya operasionalnya. Kita tahu untung ruginya, kita tahu langkah-langkah apa yang kita akan gunakan untuk mengembangkan usaha-usahanya kita. Jadi tentunya sudah ada perencanaan usahanya memang. Bisa jadi juga dia bahkan menambahkan inovasi ataupun melebarkan usahanya. Karena kan seperti yang kita tahu, usaha yang diwariskan kan tidak seperti yang kemarin sempat dicontohkan itu Pak Yusuf Kalla. Dia awalnya hanya menjual di bagian sulsel, kalau bukan produk olahan makanan, sarung, dan bahan-bahan pokok, meluas menjadi yang menjual industri sekarang, misal mobil, motor, yang Haji Kalla, Toyota, dia mengembangkan usahanya. Jadi tentunya di sini ada juga komponen perencanaan usahanya, tidak semerta-merta dia itu melakukan usaha walaupun sudah diwariskan hanya asal menjalankan. Pasti juga ada hal-hal yang dia lakukan agar usahanya itu bisa berjalan dan bisa bertahan bahkan sampai saat ini. Ya, itu dari kami. Kalau pertanyaan kedua tadi bagaimana Pak? Yang ancaman bagaimana? Karena kan tadi yang analisis SWOT-nya. Ya, tadi mungkin karena tadi saya dengar Pak Irfan berikan contoh misalnya salah satu ancaman itu apakah hanya dari kategori produk saja yang tidak menjangkau keseluruhan konsumen. Tadi contohnya misalnya baju terbatas hanya kepada persoalan orang dewasa. Apakah hanya pada produk saja yang dikategorikan sebagai ancaman karena terbatasnya jangkauan konsumen, itu saja? Tentunya kalau ancaman itu tentunya konsumen juga sebagai ancaman. Karena konsumen sebagai pembeli. Kapan produk yang kita buat tidak menarik, tentunya konsumen juga ataupun tidak menarik ataupun berkualitas dan tidak sesuai harapan masyarakat, tentunya konsumen juga pilih-pilih sendiri. Karena produk yang kita jualkan tidak berkualitas kah, ataupun tidak menarik minatnya kah, tentunya konsumennya pasti akan beralih ke yang produk yang lain yang menurutnya lebih sesuai dengan kriterianya. Jadi konsumen juga itu bisa menjadi ancaman apabila produknya kita tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat tersebut. Mungkin itu dari kami Pak, kami kembalikan kepada moderator. Ya, bagaimana dengan Pak Arfa Patawari? Apakah sudah memahami dari pertanyaan Pak Irfan? Oke Pak, terus kira-kira begini, itu kan biasa kita lihat contohnya ya Pak ya, penjual sayur yang pagi, buka pagi sampai jam 9 itu bahkan sampai belum jam 9 habis, dibanding penjual yang notabene tempatnya bagus, lapaknya bagus, tapi kurang ramai. Itu menurut Bapak apa kira-kira faktor apa ya? Apakah masuk dalam kategori perencanaan yang kurang bagus? Karena justru kadang yang penjual warung kopi pinggir jalan yang mungkin beratapkan biasa saja di emperan-emperan lebih laris dibanding tempat-tempat kafe-kafe yang notabene elit tapi kurang peminat gitu. Apakah perencanaan yang kurang atau gimana itu Pak menurut kelompok dua ini? Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak. Terkait tadi lokasi di Pak. Iya, terkait misalnya perbandingan. Kadang kita ada penjual, contoh misalnya warung kopi kecil, itu justru lebih ramai malah dibanding warkop-warkop yang tempatnya bagus, elit, ber-AC. Nah, kira-kira kenapa bisa menurut kelompok dua, kenapa bisa demikian jomplang perbedaannya? Apa karena perencanaannya atau gimana? Ya, menurut kelompok kami terkait tadi dari sektor lokasinya itu yang pertama mesti kita paham
selera masyarakat itu berbeda-beda. Boleh jadi karena satu lokasinya memang bagus, tapi karena harganya yang mahal, pasti ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan masyarakat semacam ada ketidakpuasan sehingga dia beralih ke ataupun pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Misalnya dari segi harganya kah, ataupun jarak dari rumahnya kah, ataupun kualitasnya yang hampir sama. Nah, tentunya ini juga bisa menjadi alasan masyarakat tersebut untuk membeli di dekat rumahnya. Karena begini, misalnya kita orang tinggal di Makassar, baru kita dekat sama Pasar Butung, dan kita misalnya membeli baju, karena yang ditahu di masyarakat itu kalau baju-baju yang bagus itu rata-rata ada di mall, otomatis masyarakat tersebut juga berpandangan bahwa baru dia membandingkan, karena dekat di rumahku dari Pasar Butung dan kalau dibandingkan dengan kualitasnya hampir-hampir sama, mendingan saya saja di Pasar Butung saja daripada pergi ke sana, ongkosnya jauh, baru harganya juga biasa mahal, baru sama kalau dekat dari rumah kan bisa lebih efisien waktu yang digunakan. Mungkin itu saya dari kami, Pak. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, bagaimana dengan Pak Arfa Patawari? Itu tadi tambahan dari Pak Irfan. Ya, baik Pak, terima kasih. Satu lagi karena ini perencanaan, apakah Pak Irfan kalau marketing langit itu tidak bisa dikategorikan masuk dalam perencanaan usaha? Pak? Marketing langit. Bisa digambarkan apa itu, Pak? Contoh marketing langit itu satu, lebih ke ini, bersedekah misalnya. Terus itu kan di forum-forum wirausaha yang sudah punya nama itu macam Ipo Santoso, Dewa Eka Prayoga, itu mereka lebih ke itu membahas, bahkan Ustaz Ali Jaber pun itu ke itu marketing langit. Nah, apakah ini tidak bisa dikategorikan masuk ke perencanaan salah satu yang bisa mensukseskan usaha kita menurut pandangan kelompok tak? Terima kasih. Terakhir itu. Yang marketing langit, Pak, bisakah masuk proses perencanaan usaha? Ya, bismillah. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan ataupun tanggapan tadi dari Pak Arfa. Walaupun kayak masih agak buram ya terkait dengan, atau mungkin ada dari teman-teman yang lain ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Arfa tadi terkait. Kalau saya, Pak, ini menarik ini masalah marketing lagi. Saya tahunya tol langit, Pak. Kalau saya, menurut saya tidak, Pak, ya. Walaupun Bapak banyak mendapatkan referensi tentang masalah marketing langit, tapi menurut saya yang dibahas ini sesuatu yang berhubungan langsung dengan perencanaan, Pak. Kalau saya berpikir bahwa marketing langit itu bahkan kita bisa juga sebut bukan marketing langit juga, Pak, ilmu goib, semacam minta didukun, ada dapat barang yang dijadikan istilahnya itu jimat. Saya tidak masuk, Pak, karena saya percaya bahwa apa yang dilakukan langsung tentu akan ada dampak yang didapat. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan kelompoknya Pak Irfan tentang perencanaan yang dimaksud, ya itulah yang pasti akan menghasilkan, Pak. Kalau saya pribadi dimasukkan masalah langit-langit itu,
ya, saya bukan tidak percaya agama Pak ya, saya bukan ateis juga Pak ya. Tapi kalau menurut saya tidak Pak ya. Bagaimana mungkin Pak kita berdoa ke Tuhan terus tanpa ada aksi yang sudah lebih detail diwacanakan tadi, sudah dijelaskan tadi kelompoknya Pak Irfan. Kemudian kalau bisa saya sebut itu sekunder saja Pak ya. Primernya tetap aksinya Pak. Tapi ya kalau bagi orang beragama ya tentu harus Pak ya berdoa. Masa kita tidak berdoa, kita orang beragama Pak. Tapi kalau saya tidak masuk Pak, kalau saya pribadi ya. Itu apa istilahnya kalau Pak Irwindi, apalah istilahnya itu? Gerakan tambahan. Bisa dibilang begitu kan biasanya orang buka usaha itu pasti baca-baca Pak Irwindi, cukuran kian. Termasuk itu kapan? Bagaimana itu? Ya, bisa jadi Pak. Mau masuk buka toko baru. Baca-baca Kita ada dulu. moderator yang menambahkan sedikit. Silakan Bu Fitri. Jadi baiklah, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari rekan saya. Jadi menurut saya marketplace itu sama seperti kayak itu tergantung dari individu masing-masing. Jadi tergantung dari kepercayaan masing-masing. Karena ada juga beberapa daerah yang masih kental adatnya seperti itu kayak baca-baca kalau buka usaha. Jadi tidak bisa dipungkiri hal itu karena beda-beda budaya masing-masing daerah. Tetapi kalau Bapak bertanya mengenai bagaimana mengenai pendapat kelompok 2, menurut kami itu bagaimana dengan Pak Arfa Patawari? Ya, sudah oke. memahami jawaban dari kelompok 3. Pak Arfa sendiri bagaimana sebenarnya Pak? Masuk ke tidak itu tidak. Kenapa Pak? Ya kalau saya namanya kan kita mau sukses. Kalau kita sendiri Pak. Kalau saya sebenarnya masuk, dia masuk sebenarnya divisi. Kalau saya pribadi Pak, karena kalau kita baca literaturnya marketing langit itu memang tidak ada seperti tadi bahasanya kelompok 2, tidak ada yang mau. Nah, sebaik apapun perencanaannya, kita sudah melakukan analisis SWOT dan lain-lain sebagainya. Nah, itu mesti didukung. Ya, kalau pendapat saya pribadi Pak ya. Seperti itu. Terima kasih kelompok atas penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, mungkin jaringan dari Pak Arfa Patawari lagi tidak bagus.